Learning, mindful learning, meaningful learning, joyful learning. Tak kenal maka tak sayang. Bapak Ibu dipenilai, perkenalkan. Saya Dio Koni Putri. Saya berasal dari Jawa Timur. Saya saat ini mengajar di SMP Negeri 5 Sidoarjo. Pada kesempatan ini saya bertemu dengan guru hebat. Saya ingin menyampaikan praktik baik saya yang berjudul Penerapan Babe. Belajar dan bermain melalui EduCoplay dengan model pembelajaran Project Based Learning. Next Pak Bima, mohon maaf, maksudnya masalah. Nah, hal yang melatar belakangi saya yang pertama yaitu pendidikan berperan sangat penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua yaitu pembelajaran diferensiasi, yang mana guru dapat berbagi praktik baik dengan peserta didik melalui berdasarkan dengan minat belajar, kebutuhan dan lingkungan belajar. Yang ketiga yaitu guru diharapkan dapat menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Dan yang terakhir yaitu teknologi informasi, khususnya pada media pembelajaran yang berbasis games. Solusi yang saya tawarkan yaitu menerapkan BABE, belajar dan bermain melalui EduCoplay dengan model pembelajaran Project Based Learning. Situasi yang terjadi pada kelas 81 khususnya pada mata pelajaran IPS, peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Hal ini saya dapatkan berdasarkan tes asesmen awal melalui Google Form. Berikut ini hasilnya Bapak Ibu. Situasi selanjutnya yaitu peserta didik sering mengalami rasa bosan, lingkungan belajar yang kurang nyaman. Bahkan di sini guru kerap sekali menjadi penyebab rendahnya motivasi pada peserta didik. Tantangan yang saya hadapi dapat yang pertama yaitu penggunaan teknologi yang kurang maksimal, bahan ajar, media sosial, dan LKPD yang masih terbatas, peserta didik tidak fokus, hingga penggunaan HP yang terus-menerus untuk bermain game dan media sosial lainnya. Saya memanfaatkan model pembelajaran Project Based Learning pada praktik baik saya, yang mana diawali oleh tes asesmen awal. Hasil dari tes ini digunakan untuk membagi peserta didik dalam kelompok-kelompok berdasarkan kemampuannya. Selanjutnya, guru akan memberikan materi dan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada EduCoplay. Setelah itu, peserta didik akan memilih dari 18 permainan yang ada manakah yang ingin mereka buat. Secara individu, peserta didik akan membuat pertanyaan, kemudian dikelompokkan di dalam satu kelompok, dikumpulkan dan diinputkan ke dalam permainan EduCoplay yang telah dipilih. Nah, pada tahap demonstrasi, link akan dikirimkan melalui grup WA, akan dikerjakan oleh kelompok lain. Guru tidak lupa selalu memonitoring untuk pelaksanaan proyek ini. Dan selanjutnya, melakukan evaluasi refleksi setelah game dilakukan. Tidak lupa juga pada akhir pembelajaran saya melakukan penilaian individu, yang mana terdapat 3 jenis berdasarkan dengan permainan yang berbeda, materi yang berbeda, dan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik tersebut. Nah, saya telah membuat panduan singkat. Ini saya membawa beberapa, nanti akan saya bagikan kepada Bapak Ibu yang beruntung bisa diterapkan di sekolahnya. Panduan ini memang khusus saya buat, bisa nanti dibaca secara cetak dan ini ada barcode-nya. Saya juga telah membagikan sebagai bukti karya saya di PMM. Harapan saya Bapak Ibu yang ada di sini dan di luar sana bisa menerapkan pembelajaran BABE pada sekolahnya masing-masing. Berikut dokumentasi aksi. Jadi ini adalah hasil-hasil permainan yang telah dibuat oleh kelompok-kelompok yang ada gambarnya. Kata itu namanya Froggy Jumps dan itu yang paling disukai anak-anak. Kemudian demonstrasi dan ini hasil penyerahan akhir. Refleksi hasil dan dapat. Tentunya peserta didik merasa sangat senang, merasa bangga bahwa mereka dapat membuat suatu permainan dan bisa dimainkan oleh kelompok yang lainnya. Dan desain pembelajaran ini, penerapan BABE telah dilakukan oleh guru di sekolah saya pada mata pelajaran IPA. Pada banner juga telah diterapkan di pembelajaran PKN. Jadi desain pembelajaran ini tidak terbatas oleh mata pelajaran, tidak terbatas oleh tingkat, mulai dari SD, SMP, SMA bisa menerapkan. Bahkan mahasiswa bisa terinspirasi oleh judul saya apabila ingin dilakukan penelitian.
Dan bukti keberlanjutan saya juga telah melakukan pembelajaran ini menerapkan di kelas 8 dan 9. Saya juga telah melakukan webinar melalui PPM, webinar yang difasilitasi oleh MGMP IPS. Selanjutnya untuk kedepannya saya juga akan melakukan designasi di MGMP Mapel yang lainnya. Alhamdulillah karena sudah ada masuk beberapa undangan, jadi harapan saya praktek BES saya ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Kata-kata terakhir dari saya, perkembangan teknologi bukanlah penghambat, melainkan jembatan yang menghubungkan kita pada ilmu pengetahuan. Dengan pendampingan dan bimbingan guru yang tepat, penggunaan HP dalam pembelajaran dapat menghidupkan minat dan motivasi belajar siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.